Selamat datang di video dokumenter kami yang mengupas tuntas tentang reklamasi laut di Tanjung Pinang, dampak sosial ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat Teluk Keriting. Tanjung Pinang diresmikan sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 1 Juli 2004. Setelah Provinsi Kepulauan Riau secara administratif dibentuk, sebelumnya pada tanggal 18 Oktober 1983, Tanjung Pinang menjadi ibu kota kabupaten di Kepulauan Riau. Tanjung Pinang merupakan sebuah kota pesisir yang kaya akan sejarah, keindahan alam, dan kehidupan masyarakat yang harmonis dengan laut. Namun, belakangan ini, bayangan perubahan mulai mewarnai Tanjung Pinang. Tanjung Pinang menjadi fokus perhatian dengan proyek reklamasi laut yang ambisius. Proyek ini tidak hanya menjanjikan kemajuan infrastruktur, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir. Proyek ini juga tidak hanya mengubah garis pantai fisik, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap ekosistem laut dan mata pencaharian masyarakat pesisir. Dalam 20 menit mendatang, kita akan menjelajahi perubahan sebelum dan sesudah reklamasi, merinci dampak lingkungan yang telah terjadi, serta melihat bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat pesisir terpengaruh. Mari kita melangkah lebih jauh ke dalam realitas kompleks proyek reklamasi ini dan menyelami kisah perubahan yang terjadi di Tanjung Pinang. Saksikanlah dengan seksama untuk memahami secara mendalam bagaimana reklamasi laut dapat merubah kehidupan dan lingkungan di kota pesisir ini. Laut bukan hanya menjadi sumber rezeki, tetapi juga bagian tak terpisahkan dari identitas kota ini. Konsep reklamasi. Reklamasi adalah suatu proses pengembangan lahan baru yang terlibat dalam perubahan struktur lahan alami, terutama di daerah pesisir atau perairan. Konsep ini mencakup berbagai jenis, dan dua di antaranya adalah reklamasi pantai dan reklamasi tanah basah. Reklamasi pantai merupakan praktik pengembangan lahan di daerah pesisir. Proses ini melibatkan penambahan material seperti pasir atau tanah untuk memperluas garis pantai atau menciptakan daratan baru. Tujuannya bervariasi, mencakup pembangunan pariwisata, pemukiman, atau infrastruktur pesisir. Adapun proyek yang diresmikan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dari Bapak Isdianto pada tahun 2018 silam, yakni proyek strategis penataan kawasan pesisir Pantai Gurindam 12 di kota Tanjung Pinang, yaitu senilai 428 miliar. Tujuan dari pembangunan proyek Gurindam 12 adalah untuk manfaat jangka panjang di berbagai aspek, terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan. Di samping itu, proyek ini merupakan suatu solusi untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Proyek ini dirancang untuk mempercantik wajah ibu kota, ujar beliau. Adapun perbandingannya dengan yang sebelum reklamasi dan sesudah reklamasi. Dari tujuan yang telah disebutkan, apakah masyarakat terdampak reklamasi menikmati hasil dari pembangunan? Mari kita dalami dengan mewawancarai RT setempat, masyarakat, dan juga nelayan. Kalau berdampak ya berdampak, cuman waktu baru-baru itu aja berdampaknya waktu baru-baru proyek aja kan, sampai didengar oleh dari luar-luar bahwa itu berdampak memang. Kalau buat lama kan penyiraman tanah apa semua, bentaran piling, nah itu memang berdampak lah, tidak hanya ke nelayan kan, langsung ke gempa macam ke rumah-rumah orang kan, banyak kemarin juga ada yang retak kan gitu. Katanya kan ada yang retak kan, kalau memang di media kan ada, kalau memang dia sampai ke media kan ada tuh. Nah,
mengeluh rumahnya retak. Jadi ada yang bertanya dengan saya, iya Pak RT, dari media ada juga yang tanya, iya tak, rumahnya daerah tempat saya ini ada yang retak. Saya bilang kalau untuk sementara memang belum ada yang retak, tapi tempat yang lain saya tidak tahu. Katanya di sini ada. Nah itu bukan daerah saya bilang kan. Tapi alhamdulillah tempat saya memang tidak terganggu. Kalau retak, pertama sekali retak rumah saya. Ya pertama sekali kalau memang retak. Oh itu. Nah, gitu. Karena yang lainnya ke belakang, saya ke depan. Saya jelaskan begitu ke media. Ini waktu awal-awal Awal-awal aja. Alhamdulillah sekarang tak lagi. Setahu saya tidak. tidak. Adalah sedikit adalah. Tapi kan intinya kan bukan mata pencarian. Nah gitu. Jadi kalau rugi pun rugi sedikit lah. Nah, kalau rugi banyak dia akan berketuk terus sampai sekarang. Kan gitu. Kan gitu cerita dia. Karena jembatan ini belum siap, tak mungkin masyarakat yang dirugikan tinggal diam. Tapi buktinya kan sudah tidak berjalan. Keluhan sudah tidak ada. Bukan di daerah-daerah yang pas pembangunan itu Pak. Jadi pun ada dampak juga lah. Kalau untuk hasil nelayan tuh tidak salah ya. Kalau untuk nelayan hasil tangkapan kan. Tapi kalau untuk ada penonton nelayan itu ada lawan. Tak ada pengaruh. Kalau jangan ada kasih tahu pengaruh kata dia sini, tak ada lah. Ada kemudian orang tu naik dari bantuan tu ada. Karena tak ada dampak itu. Kalau untuk hasil laut lah, tak ada pengaruh tu. Satu hari itu kita dapat 100 dan lebih daripada itu dan kita itu juga hasil kan. Kadang banyak yang tak dapat juga. Jadi kita payah aja. Kalau rezeki yang dapat tu bisa juga sampai bisa 4 juta. Tapi dalam sebulan tu kadang dapat kadang tak ada juga gitu. Bapak turun ke laut seminggu berapa kali? Ya. Oh, setiap hari. Kalau untuk dijualnya di mana Pak? Daripada penampung ya kan. Dari bentuk bangku itu kan harga tujuan juga awalnya lah. Jadi pengajuan untuk dalam pemerintahan susah. Pemerintah belum open lah. Itu dia untuk kan misalnya mereka bukannya praktik ya itu kan orang yang agak dia orang itu aja kalau kita ni orang dekat-dekat dia orang dia bantu. Tahu saya kapal yang besar masuk kemarin itu yang mana? Tak, misalnya kan katanya kan ada kapal-kapal yang agak sedang-sedang itu masuk memang kapal nelayan atau kapal barang gitu. Kapal barang ada, kapal nelayan ada. Kapal nelayan kalau memang kapal-kapal nelayan yang masuk sampai sekarang dia masuk biasa. Masih seperti biasa. Masih seperti biasa. Kalau kapal barang pun dia masuk pun sekali macam seperti biasa je. Waktu itu dapat dari pemerintah, dapat kebijakan pemerintah itu ada untuk membantu masyarakat yang kena dampaknya gitu. Dikasihlah satu kakak itu kalau tak salah khusus nelayan ya, sekitar 900-an. Nah, ada juga kebijakan pemerintah itu dia membantu yang kerja nyondong, mana yang dapat jenis ketinting lah. Sampan kecil tuh dari provinsi itu dibantu juga. Adalah bantuan dari pemerintah. Silahan yang jelas keluhan warga itu ditanggapi, tidak diabaikan. Kalau diabaikan mungkin sampai sekarang ya. Dapat duit apa? 900 ribu.
Kalau untuk itu belum ada respon dari pemerintah bahwa bagi yang kena dampaknya umumnya di pesisir misalnya kan, jika berjualan di sini itu belum ada. Jadi kalau pembangunan seperti itu sudah pasti ada orang-orang yang akan menempati, karena itu tidak menyangkut pesisir. Kemungkinan kalaupun ada, itu tinggal keberatan dari masyarakat, dari masyarakat pesisir. Nah, contoh baru-barusan ini kan mengenai ada kontainer-kontainer yang jualan sana tuh, nah, itu kan khusus masyarakat Teluk Belitung. Nah, itu kepedulian masyarakat Teluk Belitung dan organisasi setempat, namanya Formatur organisasi itu kan kebetulan tempat itu kan nggak dipakai tuh, yang dekat dekat Rantama itu kan ada kontainer kuning tulisannya Formatur. Nah itu betul. Masyarakatnya sendiri ya Pak sama organisasi ini. Iya, Belum ada. kebijakan masyarakat langsung itu membuat kontainer tanpa bantuan pemerintah. Jadi jangan sampai nanti sangka orang-orang luar bahwa itu bantuan pemerintah. Pemerintah punya kebijakan, masyarakat pun punya kebijakan. Intinya jangan sampai ada yang dirugikan. Kan gitu. Kalau yang boleh dipertahankan, kita pertahankan. Kalau memang yang kita pertahankan itu seimbang dengan cara pemerintah, masukan pemerintah mengatakan itu benar, dia tetap memihak ke kita. Kalau dengar dari tetangga juga ada forum Persatuan Pemuda Teluk Belitung, tapi itu untuk anggota mereka aja. Tapi untuk RT kami nggak ada dengar kabar, cuma aku dapat selentingan dari tetangga, aku dapat kuning itu. Karena naik kuning itu bagi yang anggota forum Pemuda Teluk Belitung kok. Tapi kalau kami nggak ada dengar, itu cuma dengar kabar tapi formalnya. Ada Pak. Nah, kalau tidak ada, saya sendiri lah untuk kerja lah, nelayan lah. Ibu pun tak ada, rumah tangga lah. Berarti nggak ada terdampak apa tuh hasil dari ini Tak ada, matilah. Tapi kita tunggu, kita memang orang nelayan, jadi payah gitu. iya. Mana juga bagus juga sih. Tapi lama-kelamaan itu ngeri juga di sini. Lama-lama timbun juga namanya. Coba lah tengok dari Tugu Bensel ya. Tapi nggak tahu lah ke depannya, mungkin kami ini udah nggak ada. Kalau masalah pemandangan, keindahan ya pengaruh kita tempat. Tapi kalau masalah nelayan dari dulu kan banyak orang yang ini udangnya malah nggak ada sekarang. Tengok lah, kan ada orang lagi nyuruh-nyuruh. Itu aja lah yang saya tahu. Cuma kalau keindahan pulau memang terhambat sih. Cuman tapi untuk pemerintah daerah mungkin bagi mereka lebih bagus seperti ini kan. Kemarin kan ini rencananya kan kami kan mau digusur nih. Yang di masyarakat. Dulu awal-awal sebelum dibangun ini. Itulah dibentuklah rumah warna-warni supaya dari laut itu nampak cantik. Kami ini kan istilah orang bilang kumuh ya di sini ya. Tapi Kalau aku ngomong sama kelamaan pun catnya udah pudar, nggak ada lagi yang mau diapa aja ini mereka tuh jadi diperbaharui lagi gitu. Kalau kami masyarakat pesisir nih, ya terserah pemerintah aja maunya mereka seperti apa. Yang penting kami yang nggak ganggu kami kan. Lagi pun pemerintah daerah itu bagi pekerjaan kalau masalah pendidikan kan pesisir ini sangat terbantu untuk anak kuliah sekolah. Berarti intinya dari tadi itu pas pembangunan tuh masyarakat dapat bantuan Ya, ada nelayan Ada. walaupun tak semua kan. ada kebijakan dari pemerintah umumnya untuk masyarakat nelayan. Nelayan aja. Nah, umumnya Terus kalau yang untuk nelayan jenis udang tuh dia jual memang bukan pekerjaan utama dia kan, tapi cuma jual sekedar umpan sama makan. kalau lebih daripada itu dia bisa untuk jual.
intinya bukan mata pencarian tetap, boleh disebut mata pencarian tapi bukan tetap gitu. Karena kita tahu penghasilan udang itu berapa, nggak usah borak kan gitu. Walaupun dia bilang itu untuk penghasilan tetap, tapi kan kita sendiri berpikir berapa kalau penghasilan tetap, berapa satu bulan, kalau memang itulah hasil kerja dia, misalnya dia bilang gitu, berapa satu hari. Kita tanya dia dalam satu hari ini, dia jawab betul atau tidak. Kalau seandainya satu hari penghasilan tetap, kerjaannya tetap, itulah penghasilannya satu hari 20.000, yang bohong siapa? Berarti yang bilang penghasilan tetap dia sebagai penyondong itu yang bohong. Tak mungkin 20.000 cukup kan gitu. Kesimpulannya gampang, yang tetap seperti apa. Makanya saya bilang nelayan itu banyak kategori. Memang tetap mengendong tapi tanpa sondong itu dia pun bisa cari yang lain gitu. Dapat pun selebih-lebihnya dia nyondong, tidak cukup juga, tetap dia yang lain gitu. Itu yang dibilang tidak tetap juga kalau memang penghasilan itu lah. Kalau dulu memang yang nama Pak Sondong itu memang penghasilannya memang di situ. Itu untuk wilayah saya ya. Bapak yang undang kemarin itu dia pindahnya baru-baru ini atau udah Itu sudah mau 2 tahunan lah, dia sudah tidak nyondong lagi. Faktor umur dia. faktor umur? Ya. Jadi bukan karena pas pembangunan itu ya Pak? Bukan, malah nyondong dia pas pembangunan itu. Karena itulah pekerjaan, itu yang saya bilang tadi. Kan ketemu akhirnya, apa yang saya bicarakan ketemu dia. Bisa saya jawab, itulah saya bilang. Penghasilannya tetap itu tadi. Iya. Begitu pembangunan dia makin jadi menyondong. Memang itu kerjaan dia. Tapi ya itulah hasilnya berkurang ya Pak? Iya. Kalau nak dibilang berkurang, kalau nelayan ini memang ada lebih, ada kurang. Tak pasti. Tak pasti. Di mana-mana nelayan, jenis apa pun. Iya. Gitu ceritanya. Reklamasi laut di Tanjung Pinang tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi juga merubah struktur sosial masyarakat pesisir secara signifikan. Konteks perubahan. Proyek reklamasi dapat merubah mata pencarian tradisional, terutama bagi nelayan yang menggantungkan hidup dari laut. Sebelum reklamasi, masyarakat pesisir mungkin memiliki identitas kuat sebagai nelayan. Tetapi, dengan pergeseran fokus ekonomi, identitas ini dapat terancam. Dampak terhadap identitas sosial. Sosiologi dapat mengamati bagaimana perubahan ini dapat mempengaruhi identitas sosial masyarakat. Nelayan yang kehilangan mata pencarian tradisional mungkin mengalami krisis identitas, dan bagaimana masyarakat merespon perubahan ini dapat mencerminkan dinamika sosial yang kompleks. Implikasi jangka panjang. Ketika sosiologi memeriksa perubahan struktur sosial, perlu juga memahami implikasi jangka panjangnya. Apakah masyarakat pesisir dapat beradaptasi dengan perubahan ini, atau apakah terjadi perpecahan dan konflik dalam masyarakat? Adapun halnya proyek reklamasi Gurindam 12 di Tanjung Pinang menimbulkan sebuah perubahan dan konflik. Perubahan yang terjadi seperti perubahan struktur ekonomi. Rencana reklamasi Gurindam 12 di Tanjung Pinang telah mengganggu perekonomian masyarakat nelayan. Perekonomian mayoritas nelayan terdampak dan terganggu oleh proyek ini, menunjukkan perubahan signifikan dalam struktur mata pencaharian mereka. Lalu perubahan pemanfaatan lahan. Pembangunan infrastruktur reklamasi berdampak pada perubahan guna lahan di sekitar kawasan pesisir pantai. Perubahan ini dapat mencakup hilangnya lahan yang sebelumnya dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti nelayan sondong. Area tangkapan mereka untuk umpan melaut atau kebutuhan pangan mereka mengecil areanya karena adanya reklamasi. Proyek reklamasi Gurindam 12 di Tanjung Pinang menimbulkan konflik yang kompleks. Mega proyek reklamasi Gurindam 12 ini awalnya diusulkan sebagai destinasi wisata baru. Namun, konflik muncul terkait penolakan reklamasi, dampak lingkungan, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dikutip dari wartarakyat.co.id, ratusan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Tradisional Tanjung Pinang Bintan mengadakan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjung Pinang pada Rabu tanggal 6 bulan Maret 2019. Unjuk rasa yang dihadiri oleh ratusan para nelayan ini menyerbu kantor Gubernur Kepri dan memprotes kegiatan proyek Gurindam 12 di tepi laut Tanjung Pinang yang pembangunannya dinilai sangat merugikan para nelayan yang sehari-hari mencari ikan di kawasan perairan tersebut.
Dalam aksi tersebut, para masyarakat nelayan di dalam orasinya menyebutkan bahwa mereka menolak adanya reklamasi pantai di ruang tangkap mereka, yang menyebabkan hasil tangkap mereka sedikit akibat reklamasi ini. Protes dan kontroversi berkembang di kalangan masyarakat karena kurangnya transparansi dalam pengelolaan proyek reklamasi, yang memunculkan pertanyaan tentang pertanggungjawaban pemerintah setempat, mengapa mereka tidak berdiskusi dan melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan. Karena hal inilah pemicu ketegangan antara pemerintah dan masyarakat Teluk Keriting. Proyek reklamasi juga memunculkan kekhawatiran terkait dampak lingkungan, konflik muncul antara pihak yang mendukung proyek untuk pembangunan ekonomi dan yang menentangnya karena risiko terhadap ekosistem laut. Kesimpang siuran ini menciptakan ketegangan sosial yang mendalam, menunjukkan bahwa konflik dalam proyek reklamasi ini mencakup aspek lingkungan dan partisipasi masyarakat. Alternatif dan solusi. Dalam mengatasi dampak negatif reklamasi laut di Tanjung Pinang, solusi alternatif yang dapat diambil adalah 1. Reklamasi berkelanjutan. Konsep reklamasi berkelanjutan fokus pada meminimalkan dampak lingkungan selama proses reklamasi. Dengan memperhatikan praktik baik yang telah diimplementasikan di berbagai lokasi, proyek reklamasi dapat dirancang sedemikian rupa untuk meminimalkan kerusakan ekosistem pesisir. 2. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Untuk menjaga keberlanjutan proyek reklamasi, penting melibatkan masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan, seperti forum partisipatif. Mendorong terbentuknya forum yang melibatkan pemerintah, ahli lingkungan, dan masyarakat pesisir. Forum ini dapat menjadi platform untuk mendiskusikan dampak reklamasi dan mencari solusi bersama.